Sobat Legal Access, bagaimana caranya melakukan transaksi jual beli tanah petuk D atau tanah yang non sertifikat? Sama seperti misalnya tanah girik atau tanah letter C atau mungkin juga tanah SKT atau surat keterangan tanah. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli tanah non sertifikat tersebut? Well, secara umum status tanah itu bisa kita bagi dua ya, ada tanah sertifikat dan ada tanah non sertifikat. Tanah yang sertifikat ini sertifikatnya dikeluarkan oleh kantor pertanahan atau oleh BPN, dan untuk mendapatkan sertifikatnya harus melakukan pendaftaran dulu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk tanah yang non sertifikat, ini tanahnya belum diberikan sertifikat oleh kantor pertanahan karena belum dilakukan pendaftaran. Tetapi bukan berarti tidak ada bukti-bukti kepemilikannya. Untuk tanah yang non sertifikat, biasanya bukti kepemilikannya itu diberikan oleh aparat pemerintahan setempat, oleh kelurahan atau oleh kepala desa. Namanya bisa bermacam-macam, ada girik, letter C, petuk D, atau ada juga surat keterangan tanah atau SKT. Nah, untuk tanah yang bersertifikat itu pengalihannya atau transaksi jual beli tanahnya harus dilakukan berdasarkan AJB atau akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sementara untuk tanah yang non sertifikat, ini pengalihannya atau transaksi jual belinya tidak wajib dilakukan berdasarkan AJB yang dibuat PPAT. Untuk tanah yang non sertifikat, perjanjiannya bisa dibuat berdasarkan perjanjian jual beli biasa yang biasanya diketahui oleh aparat lurah atau desa setempat. Nah, untuk perjanjian jual beli tanah yang non sertifikat ini bentuknya atau namanya juga bisa bermacam-macam ya, dan biasanya di setiap daerah tidak seragam. Ada yang namanya surat jual beli atau ada juga yang namanya perjanjian jual beli. Nah, tapi meskipun tidak ada bentuk baku untuk perjanjian jual beli tanah, ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan ketika Anda akan melakukan transaksi jual beli tanah yang non sertifikat. Yang pertama, tentu saja objeknya harus jelas. Objeknya di sini adalah tanah, dan tanahnya di sini harus jelas lokasinya di mana, lalu luasnya berapa, dan batas-batas tanahnya dengan tanah siapa saja. Lalu yang kedua, tentu saja harus ditandatangani oleh penjual dan pembeli langsung. Dan yang ketiga juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi. Nah, saksi-saksi terhadap jual beli tanah non sertifikat ini biasanya diambil dari para pemilik tanah berbatasan dengan objek tanah yang akan diperjualbelikan. Misalnya saksi itu diambil dari pemilik tanah yang tanahnya berbatasan di sebelah depan atau di sebelah belakang, di samping kanan dan di samping kiri. Jadi saksi-saksi ini biasanya diambil dari para pemilik tanah berbatasan dengan tanah objek yang ditransaksikan. Lalu selain saksi-saksi, surat jual beli tanah non sertifikat itu juga sebaiknya diketahui oleh aparat desa setempat, yaitu oleh kepala desa atau lurahnya. Dan mereka menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut sebagai bentuk bahwa lurah atau kepala desa setempat mengetahui adanya transaksi jual beli tersebut. Dan selain ditandatangani oleh lurah atau kepala desa, sebaiknya juga diberi cap kelurahan atau desa tersebut dan diberi nomor registrasinya. Lalu yang kelima, selain lurah atau kepala desa, sebaiknya transaksi tersebut juga diketahui oleh camat setempat dengan cara ada tanda tangan camat dan cap kecamatan serta nomor registrasinya. Meskipun bukan syarat untuk perjanjian jual beli tanah yang non sertifikat, tapi tanda tangan camat dan cap kecamatan serta nomor registrasinya kalau ada itu tentunya akan lebih baik. Nah, jadi kelima poin ini merupakan unsur yang penting untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang non sertifikat. Pertama, disebutkan objeknya tanah tersebut secara lengkap, baik lokasinya, luasnya maupun
batas-batasnya, lalu ada tanda tangan penjual dan pembeli, kemudian ada saksi-saksi pemilik tanah berbatasan, diketahui oleh lurah dan diketahui juga oleh camat setempat. Nah, setelah dilakukannya jual beli tanah non sertifikat berdasarkan surat jual beli yang memenuhi unsur-unsur tadi, maka pemilik baru sebaiknya mengajukan atau meminta surat keterangan tanah dari kelurahan atau dari desa setempat. Surat keterangan tanah ini yang menyatakan bahwa pemilik baru tersebut memang merupakan pemilik dari tanah yang baru dibelinya. Jadi di sana nanti disebutkan lokasi tanahnya, luas tanahnya, lalu batas-batas tanahnya, dan tanah tersebut atas nama siapa, yang tentunya atas nama pemilik baru tadi. Nah, surat keterangan tanah ini merupakan bukti kepemilikan tanah dari si pemilik baru tanah tersebut. Nah, tapi di tiap daerah tentunya beda-beda namanya. Ada yang namanya surat keterangan tanah, ada yang namanya surat kepemilikan tanah, atau nama-nama lainnya yang di setiap daerah tentunya bisa jadi tidak seragam. Nah, tapi apapun namanya, poin pentingnya adalah surat tersebut menerangkan atau menyatakan bahwa si pemilik tanah baru ini adalah pemilik tanah yang sah. Nah, dengan adanya dua dokumen ini, pertama surat jual belinya dan yang kedua surat keterangan kepemilikan tanahnya, maka secara hukum si pemilik tanah non sertifikat yang baru ini mempunyai alat-alat bukti atas penguasaan tanah tersebut. Dan ketika si pemilik tanah baru ini nanti akan melakukan pendaftaran tanahnya atau melakukan sertifikasi tanahnya menjadi tanah sertifikat, maka kedua dokumen ini merupakan alat bukti hukum yang cukup kuat untuk kantor pertanahan bisa memberikan sertifikat tanah tersebut kepada si pemilik baru tanahnya. Nah, demikian Sobat Legal Access, penjelasan ini kami sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini bisa cukup menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.